Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ini pengakuan kami, bahwasanya walau kami tidak dapat melihat secara jelas semua rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, namun hati kami berketetapan untuk tetap percaya dan memandang padamu, bahwasanya Engkau Allah yang menuntun langkah kami hari lepas hari. Bahkan ketika kami tidak dapat berharap atas setiap kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kami, namun hati kami tetap percaya dan terus memandang kepadamu, bahwa Engkau sanggup menyatakan tuntunan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Ia berkeliling untuk menyelesaikan masalah hidup manusia. Tetapi menariknya, ada 3 di antara pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus perihal masalah hidup manusia yang perlu menjadi perenungan kita pada malam hari ini. 3 pertanyaan ini memiliki makna yang sama. Simak baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus.
Hal yang pertama terekam di dalam kitab Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ketika Tuhan Yesus baru saja membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat, lalu kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ada 2 orang buta yang mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu setelah Yesus masuk ke dalam rumah ibadat, datang kedua orang buta itu kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Itulah pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama. Hal yang kedua, seorang pria di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18 dikisahkan telah lumpuh selama 38 tahun. Dan ia menghabiskan setiap hari dalam hidupnya dengan tergeletak di atas tilamnya dekat kolam Bethesda. Saudaraku, kita tahu bahwa kolam Bethesda itu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu bisa menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Satu hal yang menarik yaitu ketika Yesus melihat orang ini, Yesus tahu bahwa pria tersebut lumpuh. Tetapi ia bertanya di dalam Yohanes 5 ayat 6, "Apakah engkau ingin sembuh?" Dan mari kita lihat tanggapan orang ini yang menjadi sorotan kita, yaitu ia menyebutkan semua alasan-alasannya. Katanya, "Aku sendirian, tidak ada seorang pun yang menolongku. Orang lain telah mengecewakanku. Aku tidak mempunyai kesempatan dalam hidupku. Selalu ada orang yang mendahului aku untuk masuk ke dalam kolam itu. Semua orang tidak memperhatikanku." Dan pelbagai alasan-alasan yang ia utarakan. Dan mendengar alasan-alasan orang lumpuh itu, Yesus tidak berkata, "Ya, aku tahu penderitaanmu. Aku setuju denganmu. Engkau pasti telah melalui masa-masa yang sukar." Tetapi dengar apa yang Yesus katakan. Yesus memandang dan berkata dengan tegas, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saudara, dalam peristiwa yang kedua ini, pertanyaan Tuhan Yesus, "Apakah engkau ingin sembuh?" Nah saudaraku, peristiwa yang ketiga terekam di dalam Markus 9 ayat 20 sampai dengan 24. Seorang anak yang bisu dan didiami roh jahat sejak kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air atau ke dalam api untuk membinasakannya. Orang tua anak itu membawanya kepada Yesus dengan permohonan yang mengundang kembali pertanyaan dan pernyataan Tuhan Yesus. Pertanyaan ayat itu, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dan Yesus menengahi pertanyaan dan berkata dengan tegas, "Engkau berkata, jika aku dapat berbuat sesuatu." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 pertanyaan Yesus seputar masalah hidup manusia mengindikasikan bahwa banyak di antara manusia yang dirundung pelbagai masalah tahu tentang Yesus, tetapi memiliki masalah yang sama, yaitu kurang percaya. Saudaraku yang kekasih, malam ini, jika saudara mendengarkan program Healing Harmony ini, saya undang saudara, buka hatimu seluas-luasnya untuk percaya kepada Yesus. Dan berapa banyak saudara yang sakit, berapa banyak yang saudara dirundung masalah. Saudara, kami buka layanan WA di 0811 205 1705. Sampaikan pergumulan doa saudara. Saudara sakit, saudara dirundung pelbagai masalah. Sampaikan dan kami akan doa bagi saudara. Asal saudara percaya dengan sungguh, saudara akan terima kuasa yang Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu itu. Bapak Ibu, barangkali saudara pendengar sudah sakit secara fisik yang bertahun-tahun. Atau saudara juga secara psikis sakit. Pelbagai persoalan-persoalan berat yang menimpa hidupmu. Saudara menghadapi segudang kegagalan. Gagal di dalam pernikahan, gagal di dalam bisnis, gagal sebagai pelajar atau mahasiswa, gagal menjadi seorang ayah,
gagal menjadi seorang ibu yang baik, gagal menjadi seorang wanita yang bijak, gagal menjadi anak-anak yang sudah seharusnya membahagiakan orang tuanya, tetapi justru menjadi anak-anak yang pembangkang, anak-anak yang bahkan menyakitkan hati orang tuanya, dan berbagai hal-hal buruk yang menimpa kehidupan saudara, sehingga menyebabkan saudara tertekan, saudara terjepit, saudara depresi, dan saudara semakin hari saudara merasa sepertinya sudah tidak ada harapan lagi dalam kehidupan saudara. Malam hari ini, 3 pertanyaan Yesus yang sudah saya sampaikan di depan. Jika Yesus ada di sampingmu sementara saudara mendengarkan program ini, mungkin Yesus berkata kepada saudara, percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah engkau bahwa aku sanggup mengubah keadaan hidupmu? Bapak ibu saudaraku, jika saudara benar-benar ingin disembuhkan, ingin dipulihkan jasmani maupun rohani, malam hari ini saya katakan, bangun. Jangan tinggal pada tilammu, jangan tetap tidur dengan masalahmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan lagi tergeletak dengan merasa kasihan pada diri sendiri. Berhentilah membuat alasan-alasan. Berhentilah untuk mempersalahkan orang lain. Berhentilah untuk mempersalahkan keadaan yang terjadi. Hari ini saya mau katakan kepada saudara dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, percayalah kepada Tuhan. Dan malam ini dapat menjadi titik balik dalam hidupmu. Haleluya. Karena ia dapat membuat sebuah permulaan yang baru dalam hidupmu. The new beginning. Dan hidupmu akan berubah ketika engkau membawa hidupmu seutuhnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Malam ini dengar baik. Tolaklah mentalitas kalah dan menjadi korban dari pelbagai kegagalan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ini semua terjadi padaku? Apa yang akan terjadi bagiku di masa yang akan datang? Yang menurut saudara mungkin tidak terjawab. Dengar baik malam hari ini. Bukan berarti tidak ada jawaban. Tetapi dengar, untuk semua pertanyaan seputar masalah hidupmu, saya berkata kepadamu dengan sungguh, dengar baik saudara. Yesus Kristus adalah jawaban yang pasti, jawaban yang jitu dari semua masalah hidup saudara. Karena ia sanggup membawa saudara dari masa depan yang suram, masa depan yang gelap, kepada masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah. Haleluya. Hari ini mungkin saudara berkata, aku telah gagal di dalam pelbagai hal. Tetapi saudara tidak harus gagal menjadi seorang pribadi di mana di dalam saudara ada pribadi yang hidup, ada Yesus Kristus yang hidup, dan firman-Nya yang berisikan janji-janjinya. Ia sanggup menyembuhkan, ia sanggup memulihkan, ia sanggup mengubah keadaan saudara, ia sanggup mengangkat saudara dari setiap keterpurukan saudara, sebab ia rindu menghadirkan segala berkat-berkat-Nya dalam hidupmu, asal engkau membuka hatimu dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Seperti yang terekam di dalam Markus 9 ayat 24 tadi, ketika Yesus berkata, Yesus bertanya kepada orang itu, apakah engkau percaya? Lihatlah baik tanggapan dari ayah dari anak yang dirasuk oleh setan itu. Ia berkata, aku percaya, tolonglah ya Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Maka dengar saudara, mungkin selama ini saudara sakit, tetapi saudara tidak percaya walaupun saudara tahu tentang Yesus. Inilah pengakuan dari seorang yang memang kurang percaya. Hari ini saya beritakan dengan kasih kepada saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka mujizat pasti akan dinyatakan dalam hidupmu. Demikian juga yang terjadi kepada 2 wanita yang buta itu. Yesus bertanya kepada mereka, apakah engkau percaya? Dan mereka menyatakan, ya Tuhan, aku percaya. Haleluya.
Bapak Ibu gereja Tuhan dimanapun Anda berada, apapun denominasi Anda. Mungkin hari-hari ini saudara tahu tentang Yesus, tetapi saudara tidak membuka hati seluas-luasnya untuk Yesus bekerja dalam hidupmu dan menyelesaikan masalah hidupmu. Satu hal saja yang saya sampaikan dengan penuh kasih kepada saudara. Percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Sebab Ia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan hal-hal di luar batas kemampuan kita, di luar batas nalar kita. Kalaupun dunia mengatakan tidak mungkin, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil, sebab Ia Allah yang sanggup. Haleluya. Malam hari ini, jika engkau sakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Jika engkau tertekan dan berbeban berat, taruh tangan di dadamu. Lalu satu tangan lagi dinaikkan sambil engkau melihat akan Allah yang hidup. Sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa dari tempat ini buat saudara dimanapun saudara berada. Angkat hatimu kepada Tuhan dan lihatlah anugerah keselamatan dan kesembuhan daripadanya. Dengarlah yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa bilur-bilurnya. Dengar saudaraku yang berbeban berat, tertekan, depresi, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alami sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Asal engkau percaya, maka jadilah sesuai dengan percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Sebab Ia Allah yang sanggup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mengangkatmu, Tuhan masih sanggup, percayalah Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.